Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, salam khas Bogor. Oke teman-teman, nah di video kali ini adalah sebuah lampu rumah ya teman-teman. Lampu rumah ini adalah lampu yang tegangannya itu adalah 220 volt. Nah, bagaimana caranya? Saya akan menyalakan lampu rumah ini dengan baterai HP teman-teman. Ini dia baterai HP 3,7 volt. Jadi baterai HP ini nanti bisa akan menyalakan sebuah lampu rumah ini teman-teman. Oke, bagaimana caranya? Simak videonya ya. Pertama kita siapkan sebuah ini teman-teman. Ini adalah sebuah trafo bekas charger yang tegangannya itu adalah 15 volt ya teman-teman. Bekas charger apa sih sebutnya? Charger aki yaitu. Jadi saya ambil trafonya dan seperti inilah teman-teman. Kakinya dia banyak banget ya, pin kakinya 1 2 3 4 5 6 7 8. Jadi di sini ini adalah bagian sekunder dan ini adalah primernya teman-teman. Jadi cara mengetahui primer atau itunya bukannya itu yaitu dari ini teman-teman. Dari ukuran tembaganya ya. Kalau tembaganya ukurannya kecil itu dipastikan dia bagian primernya ya teman-teman. Kemudian terus posisinya ini dia, posisi si tembaga ini posisinya ada di mana, di dalam atau di luar teman-teman. Nah ini kan dia kayak masuk ke dalam gitu ya, artinya ini adalah bagian primer. Jadi bagian primer itu bagian lilitan pertama ya. Kemudian ini dia, ini adalah bagian lilitan sekunder. Itu dia posisinya benar-benar rata ya ke sini ke body. Jadi artinya ini adalah lilitan sekundernya teman-teman. Dan ininya nih apa sebutnya, ukuran tembaganya juga lumayan besar ya. Terus ini ada yang kecil nih, ini jadi kayak buat beda tegangan ya teman-teman. Jadinya semakin besar tembaga sekunder berarti dia ampernya akan semakin besar juga teman-teman. Dan ini kecil, dan kecilnya juga dia posisinya ada di, bukan di dalam ya, agak keluarlah dikit gitu teman-teman. Jadi masih bagian sekunder ya. Ini bagian buat tegangan mungkin yang arusnya kecil ya, dan yang ini ampernya besar lah. Oke teman-teman, terus kemudian kita siapkan juga sebuah penguatnya, yaitu adalah ini dia tip 41C. Saya menggunakan transistor tip 41C dengan jenis NPN ya teman-teman. Jadi selain transistor ini bisa gak bang, bisa, pokoknya selain transistor ini bisa ya teman-teman. Yang jelas dia jenisnya NPN, kemudian transistornya masih bagus, jangan yang udah rusak. Oke. Terus kita siapkan juga sebuah ini dia, yaitu adalah Elco ya teman-teman. Elco 47 mikrofarad 50 volt. Terus kalau seandainya kurang dari sini, kurang dari Elco yang telah saya tentukan, bisa gak bang? Tetap bisa sih ya teman-teman, tapi kalau bisa maksimal itu 1000 mikrofarad teman-teman ya. Oke. Nah ini dia. Dan untuk tegangannya minimal 16 volt ya teman-teman. Minimal tegangannya 16 volt. Ini kan 50 volt ya teman-teman. Oke teman-teman, mana tadi dioda? Oh ini dia. Dan satu lagi teman-teman, lupa saya, ini dia, siapkan sebuah dioda juga ya teman-teman. Dioda 1 ampere IN4002 ya teman-teman. Oke ya, ini dia IN4002 dioda 1 ampere. Jadi ada berapa komponen? 1 2 3 4 5 komponen teman-teman. Langsung aja kita rakit ya. Dan di sini harus ada yang kita jumper ya teman-teman, karena kita harus jadiin CT ya teman-teman, karena di sini tidak ada CT-nya atau center tap. Jadi antara lilitan yang tembaga kecil, yang bagian sekunder, dan tembaga besar ini harus kita gabung teman-teman, yaitu menggunakan kabel ini ya. Mana ya? Tang namanya styling ya. Jadi harus kita gabung teman-teman seperti ini. Nah seperti ini teman-teman, jadi digabung ya, lilitan tembaga besar dan lilitan tembaga kecil, ini dia. Jadi buat kalian nanti ada yang nanya, bang ini kok kakinya cuma ada 4, karena gini lah teman-teman. Jadi saya nggak bisa nentuin bentuk trafo semua itu nggak sama kayak gini ya teman-teman.
Mungkin kalau dari charger HP dia berbeda juga ya teman-teman, mungkin lebih kecil juga ya, karena ini bekas charger aki jadi agak gede dan kakinya pun agak banyak teman-teman. Ya udah seperti ini, langsung aja kita pasang, yaitu adalah si transistornya. Ini dia ya, kita pasang ya teman-teman, yaitu adalah kaki kolektornya teman-teman. Jadi untuk pemasangannya yuk, jangan sampai salah teman-teman. Kalau salah ini bisa menyebabkan fatal ya, yaitu tidak menyala. Nah seperti ini teman-teman. Nah ini dia kaki kolektor yang tengah ya, mendapatkan pin ini. Oke seperti ini. Kemudian kita pasang si resistor 1K ini teman-teman ya. Ini adalah resistor 1 kilo ohm ya teman-teman. Tadi ada gak sih tadi komponennya? Ada kan ya? Tadi ini ya. Apa? Dijelaskan tadi. Oke, ini resistor 1 kilo ohm ya teman-teman. Jadi pemasangannya itu adalah di kaki basis. Di kaki basis ya. Di sini nih. Gue agak kagok. Nah. Seperti ini teman-teman di kaki basis ya, ini dia. Kemudian yang ini tinggal aja kita tekuk ke sini. Nah ini udah lurus ya. Jadi kita potong supaya menyesuaikan ya kakinya. Kita solder teman-teman. Nah di sini dia, ini kurang rapi, kita tambahin lagi timahnya. Nah oke seperti ini teman-teman, seperti ini ya. Nah seperti ini dia. Terus ini terlalu panjang dan kita potong. Kemudian kita pasang diodanya teman-teman. Ini dioda ini dia diodanya teman-teman. Di sini ada gelang warna putih dan hitam semua ya teman-teman. Jadi untuk pemasangannya kalian ikutin ya teman-teman, jangan sampai pemasangan dioda kebalik ya teman-teman, karena ini adalah komponen aktif. Kalau kebalik bisa menyebabkan fatal, itu bisa merusak atau tidak bisa bekerja ya teman-teman. Oke. Nah, oke, cara pemasangan seperti ini teman-teman. Ini dia. Jadi yang gelang hitam itu dia posisinya ada di kaki emitter, dan yang putih itu ada di kaki kolektor teman-teman. Jangan sampai kebalik ya. Ya seperti ini pemasangannya teman-teman. Kita pemasangan kabel yaitu di sini teman-teman, di kaki emitter ya. Ini dia kabel. Jadi ini nantinya buat ke si baterai ya teman-teman. Nah seperti ini. Oke, ini sebagai input tegangan ya teman-teman, input tegangan. Dan kita akan membuat kabel buat di output tegangannya. Di sini ya teman-teman, output tegangan di sini. Di sini ada 3 kabel, yang mana bang? Yaitu yang kabelnya 1 teman-teman. Ini dia. Karena ini tengah-tengahnya itu dia ada CT-nya ya. Tuh ada kabel 2 di sini. Jadi CT itu adalah setengah-setengah ya teman-teman. Kalau seandainya ini tegangannya 20 atau 20 volt misalkan ya teman-teman, ini mas cara misalkan 20 volt ya misalkan, ini tegangannya 20 volt, berarti yang ini yang kanan sama yang tengah itu adalah 10 volt, dan yang tengah sama yang kiri dia 10 volt. Jadi kita ambil yang paling besar, itu adalah kiri dan kanan teman-teman. Jadi yang tengah jangan kita pakai ya. Jadi kita ambil yang tegangannya besar ya teman-teman. Nah, dan satu lagi di sini ya,
Nah seperti ini. Oke, ini dia, ini nyatu dan kita harus potong teman-teman. Nah, oke teman-teman. Jadi ini saya kabelnya udah saya kupas dan saya solder. Oke, ini adalah outputnya ya teman-teman. Jadi kabel kuning ini adalah outputnya dan yang ini putih sama merah itu adalah input, tegangan input. Dan di sini saya menggunakan baterai 3,7 volt, 3,8 volt maksimal ya teman-teman. Menggunakan baterai HP bekas, ini dia yang udah saya solder ya teman-teman. Ini ya, di sini udah saya solder, udah kasih kabel. Jadi tinggal disolder aja teman-teman. Jadi tinggal solder nempel mahna kadita kena si konengna. Ini positif warna merah dan negatifnya warna biru teman-teman. 3,7 volt ya teman-teman. Bang, kalau menggunakan baterai yang kurang dari 3,7 volt kayak 1,5 volt bisa gak bang? Kayaknya bisa teman-teman, mungkin bisa, tapi keluarannya itu nggak maksimal ya teman-teman. Maksudnya jadi tegangannya mungkin jadi lebih kecil lah gitu ya teman-teman. Semakin besar dorongan input maka outputnya juga akan semakin besar juga gitulah teman-teman. Seperti ini ya. Supaya lebih enak nanti pemasangan lampunya, kita akan menggunakan sebuah fitting kotak ya teman-teman. Ini dia fitting lampu. Jadi kita akan pakai ya. Di sini outputnya kita akan pasang di sini ya. Ini kabel output warna kuning. Nah, oke, ini dia. Jadi kita pasang di sini. Dan satu lagi di sini. Oke, seperti ini teman-teman. Langsung aja kita sambungkan ya teman-teman. Ini dia ke kabelnya. Jadi ini adalah negatifnya ya. Negatif mendapatkan negatif baterai teman-teman. Oke, untuk pemasangannya jangan sampai kebalik teman-teman, karena di sini saya tidak menggunakan pengaman yaitu dioda bagian inputnya. Jadi kalau kebalik ini bisa merusak si transistor teman-teman. Dan di sini supaya tidak langsung menyala kita membutuhkan sebuah saklar ya teman-teman. Kita menggunakan saklar aja ya teman-teman. Ini dia saklarnya ya, switchnya kecil yang harganya cuma 1000. Oke, kita pasang di sini. Untuk pemasangan saklar itu dia bebas ya teman-teman, tidak berpolaritas. Satu lagi baliknya. Oke, seperti ini teman-teman. Ini udah jadi ya. Nah, ini trafonya, ini baterainya, dan ini saklarnya. Ya, kita akan tes coba ya menggunakan lampu. Mohon maaf teman-teman, saya lupa ya teman-teman. Kita belum memasangkan sebuah ini teman-teman, elko-nya teman-teman. Saya lupa teman-teman. Mohon maaf ya teman-teman. Jadi kita harus pasang yaitu di bagian positif ya. Jadi kita pasang bagian positif. Ini kudu aya poho dia, kacau maafnya. Nah, di bagian positif ini untuk pemasangan elko jangan sampai kebalik ya teman-teman, karena dia berpolaritas ya. Walaupun komponen pasif dia tetap berpolaritas, bisa menyebabkan petasan meledak namun kebalik teman-teman. Jadi di sini ya teman-teman, ini adalah negatifnya, dia pasang di sini. Nah, di kabel yang putih ya. Terus yang positifnya itu pasang di kabel yang warna merah ini teman-teman. Oke, seperti ini ya teman-teman. Mohon maaf ya teman-teman. Dan ini lampu LED-nya teman-teman, lampu LED 220 volt ini udah pada keluar gini teman-teman. Tapi ini masih nyala ya. Cuman ini bahaya sih kalau dipegang. Ya, yang penting jangan kepegang aja teman-teman. Karena saya lampu LED-nya lagi dipasang semua teman-teman di atap tuh ya. Jadi hasil ngalana. Jadi kita tes ya ini. Nah, nyala ya teman-teman. Nah, jadi ini tuh LED dia membutuhkan tegangan 220 volt AC menggunakan listrik PLN ya teman-teman. Nah, dan kali ini kita akan nyalainnya menggunakan baterai HP doang teman-teman.
yang tegangannya 3,7 volt. Langsung aja kita tes ya teman-teman. Udah saya pasang LED-nya dan kita tes bagaimana nyalanya dia ya. Kita saklar nyalain. Nah, ada nyala ya teman-teman. Oke, lumayan terang sih ya teman-teman. Nyalanya seperti ini teman-teman. Jika ingin lebih bior gitu teman-teman, jika kayak ini kurang, kalian tinggal ganti aja teman-teman ininya nih, resistornya. Jadi saya kan menggunakan resistor 1K, jadi minimal itu menggunakan resistor 680 ohm teman-teman. Kalau kurang dari itu, maka PR nya bakalan panas banget ya, jadi membutuhkan heatsink teman-teman. Seperti itulah teman-teman. Dan seperti inilah teman-teman hasilnya ya teman-teman. Jadi hanya dengan baterai 3,7 volt bisa menyalain lampu LED 220 volt teman-teman. Oke, kayak gini ya. Terus bang, itu kalau dipegang nyetem nggak bang? Nggak tahu saya juga ya, saya belum pernah nyoba megang teman-teman. Oke, mungkin cukup sekian ya teman-teman trik dari saya, semoga bermanfaat. Hatur nuhun, syukron, jazakumullahu khairan katsiron. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat. Hatur nuhun.